Saya minta Pak, seperti apa sih penjelasan daripada banyaknya kerusakan akibat badai yang terjadi kemarin? Bisa dijelasin? Oke, terima kasih teman-teman media. Kami sangat senang bisa berkumpul dan bisa menyampaikan melalui teman-teman supaya masyarakat lebih paham akibat padamnya listrik kemarin Senin tanggal 22 Maret 2021 sejak jam 21 ya, jam 9 malam sekitar jam 9 malam. Memang kita kemarin malam ada cuaca badai atau cuaca buruk yang mengakibatkan banyak jaringan kita yang rusak, diakibatkan pohon yang tumbang menimpa jaringan kita, menimpa tiang, dan hampir seluruh Kepulauan Nias, di Nias Utara, di Nias Barat, di Nias Selatan, Kota Gunung Suli dan Kabupaten Nias. Kami dari segi petugas kita harus segera standby untuk melakukan pemulihan dan melakukan perbaikan. Kemarin jam 12 kita berhasil memulihkan sebagian penulang kita yang terganggu setelah memperbaiki jaringan kita yang rusak. Salah satu contoh mengganti tiang kita yang hampir tumbang terkibat angin di desa Miga dekat SPBU itu selesai sehingga kota bisa pulih setelah jam 12. Dan memang ada gangguan lagi, dan itu juga saat pemulihan kita jaringannya ada lagi yang bermasalah akibat ditimpa pohon jaringan kita. Dan sampai saat ini kami masih melakukan perbaikan di beberapa tempat lagi seperti di daerah Soliga, daerah Serombu, daerah Nias Barat, dan di Teluk Dalam masih ada, dan di Genasi dan sekitaran Gomo. Dan mudah-mudahan malam ini bisa clear atau paling lambat besok pagi sudah clear. Dan akibat gangguan jaringan kita yang diakibatkan cuaca buruk tadi malam, pembangkit kita juga mengalami gangguan. Salah satu contoh PLTG Batam, PLTG 1x25 Batam, itu turbinnya tidak bisa bekerja maksimal sehingga tidak bisa menampung beban. Sampai sekarang ini teman-teman dari pihak PLN Batam masih mengupayakan agar pembangkit tersebut bisa segera operasi, karena itu adalah salah satu pembangkit kita yang paling besar di sini sehingga tidak terganggu. Dan juga PLTG Nias 5x5 MW juga mengalami gangguan. Salah satu unitnya mengalami pistonnya, informasi dari Pak Maskor, salah satu manajer setnya, dan malam ini juga mereka sudah melakukan perbaikan dan mudah-mudahan bisa nanti sinkron dengan unit yang sudah operasi. Dari 5 itu yang 2 kemarin memang sudah langsung bisa nampung beban pasca badai dan pasca gangguan, tapi ada 2 baru tadi sore bisa sinkron dengan sigapnya teman-teman dari pembangkitan untuk bisa sinkron, dan sehingga bisa kita bebas terlepas dari defisit. Kalau itu tidak berhasil kian, kita akan mengalami defisit sekitar 10-12 mega. Tapi dengan masuknya 2 unit PLTMG 5x5 sehingga bisa operasi 4 unit dengan total dayanya 24 mega, ditambah BLTD sewa ASJ itu ada 6 mega, baru ada BLTD Muau yang ada di Muau sekitar 6 mega, dan ada BGP di Teluk Dalam 6 mega, jadi totalnya 30-an, dan masih mampu menampung beban yang biasanya beban puncak di Nias ini sekitar 34 mega sampai 35 mega. Dan harapan kita besok PLTG Batam bisa masuk sistem, dan yang satu unit lagi juga PLTG Nias yang 5x5 bisa juga masuk sistem, sehingga total kapasitas pembangkit kita bisa kembali ke semula sekitar 70 sampai 71 mega. Itu harapan kita, dan harapan kami, pesan kami kepada masyarakat agar merelakan pohon-pohonnya sekitar jaringan bisa kami potong supaya
Apabila datang seperti itu cuaca tidak terganggu dengan jaringan kita, dan jaringan kita itu bukan hanya jaringan kita itu bermasalah, ternyata pembangkitnya. Kalau bila pembangkit kita bermasalah, ya pasti listrik kita bermasalah di sini. Jadi kalau petugas kita untuk membersihkan pohon-pohon di sekitar jaringan itu kami mohon untuk merelakannya, karena itu untuk kebaikan kita semua dan bukan hanya untuk kebaikan PLN, itu kebaikan kita semua. Kita lihat bagaimana sekarang pentingnya, perlunya listrik di kehidupan kita ini. Apalagi saat sekarang COVID, anak-anak kita juga harus listrik, tower-tower Telkomsel juga harus butuh listrik, semua sekarang butuh listrik. Jadi listrik aman, kalau kita juga bisa berkolaborasi, saling mendukung masyarakat juga dengan PLN, dengan pemerintah, pasti PLN di Nias ini juga akan lebih handal dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin demikian teman-teman. Untuk melakukan pemulihan ini, ada berapa sih personil yang diturunkan untuk memulihkan semua sekepulauan itu? Sejak pasca kemarin, sejak kejadian semalam langsung badai itu sekitaran 200 orang petugas kita, personil kita kita turunkan di setiap lokasi. Tidak ada lokasi, dan sampai sekarang belum ada yang pulang. Masih on lah mereka melakukan pekerjaannya di lapangan sampai tuntas, dan yang libur pun sudah kita minta untuk bergabung. Durasi berapa lama gangguan ini terjadi sehingga akhirnya berangsur pulih? Yang paling cepat semalam 2 jam dulu. Kemudian ada yang paling cepat kami lakukan dulu pemulihan kota 2 jam. Dan yang memang paling lama masih di Nias Selatan, dan tadi jam 8 baru pulih di Nias Selatan. Tapi bukan ini Nias Selatan itu bukan di kota ya, tapi arah ke Aman Raya. Baru arah ke Lahusa juga baru sekitar jam 8 lebih tadi baru pulih, karena memang sangat banyak yang terganggu. Seperti di Pinasi itu ada 5 lokasi yang berbeda-beda, dan gangguannya sangat berat. Di arah Labundri sampai arah ke Aman Raya itu ada 8 lokasi, termasuk di Boto Hilitano itu ada 5 tiang kita yang tumbang. Jadi karena bukan satu tempat gitu ya. Ya, akibat badai ini ada berapa sih kerugian yang dialami oleh PT PLN sendiri? Kalau secara rugi material, yang secara material dulu, material yang terganggu ya di atas ratusan juta. Tapi yang hilangnya kami tidak bisa membuat masyarakat nyaman. Nyamannya apa? Ya listriknya nggak bisa dinikmati. Dan sebagian mesin kita walaupun kecil yang jalan, saat nanti pasca selesai berangsur nanti unitnya tambah untuk operasi, tapi 2 unit aja pun hidup dia akan membakar bahan bakar. Dari bahan bakar itu juga kita rugi karena nggak bisa kita jual dalam. Itu mungkin.